رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukrulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita dalam kajian kitab, yaitu Nida ilal murabbin wal murabbiyat, himbauan seruan kepada para pendidik. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, yang lalu telah kita bahas yaitu terkait dengan syarat seorang pendidik yang sukses. Ada 9 syarat yang telah kita bacakan. Yang pertama, hendaklah dia mahir dalam bidangnya dan dia memiliki uslub ataupun memiliki inovasi dalam mengajar. Kemudian hendaklah dia menjadi orang yang huswatun hasanah, menjadi suri tauladan bagi murid-muridnya. Yang ketiga, hendaklah ketika dia menyuruh sesuatu terhadap muridnya, memerintahkan sesuatu, maka dia juga melakukannya. Dan jika dia melarang sesuatu, maka dia juga ikut tidak melakukannya. Jangan sampai yang dia perintahkan dia tak lakukan, yang dia larang malah dia lakukan. Ini tentu bertentangan antara perbuatan dan ucapan. Yang keempat yaitu seorang pendidik yang sukses, hendaklah dia meyakini, mencamkan bahwasanya tugas pendidikan yang dia lakukan itu yaitu seperti tugas para nabi, mirip tugas nabi, seperti tugas para nabi, di mana para nabi itu mengajak orang-orang untuk ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga tugas seorang pendidik, apakah dia guru ataukah dia orang tua. Yang kelima yaitu hendaklah seorang pendidik itu mengetahui bahwasanya dia mengajar, dia berada di antara murid-murid yang memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda-beda, memiliki karakter yang berbeda-beda. Dengan demikian dia harus pandai dan dapat mengayomi seluruh lapisan, kalangan, level, tingkat kecerdasan si murid-murid yang ada di hadapannya. Demikian juga orang tua sama, Seorang tua, orang tua mereka juga memiliki anak yang tidak satu derajat dalam kecerdasan. Ada yang sangat cerdas, ada yang sedang, atau ada yang mungkin biasa-biasa saja. Demikian. Lantas bagaimana sikap orang tua menghadapi kecerdasan yang berbeda-beda antara satu anak dengan anak yang lainnya?
Demikian. Tapi sebelum itu semua hendaklah kita mengetahui bahwasanya masing-masing anak itu memiliki keistimewaan. Ya. Mungkin yang satu dalam masalah menghafal luar biasa cepat. Tapi yang lain kurang cepat. Yang cepat menghafal mungkin kurang cakap dalam bekerja. Tapi yang kurang cepat menghafal terampil dalam bekerja. Demikian ikhwah. Ya masing-masing anak intinya memiliki keistimewaan yang berbeda-beda. Ya, memiliki keistimewaan yang berbeda-beda. Makanya kita jangan membanding-bandingkan tingkat kecerdasan dalam satu bidang ya antara satu anak kita dengan anak yang lainnya. Demikian. Mungkin yang satu dalam menghafal oke, tapi tidak dengan yang lainnya. Yang satu dalam bekerja membantu orang tuanya, Masya Allah. Dia selalu ringan tangan. Tapi untuk belajar mungkin kurang, nggak seperti yang lainnya. Tapi intinya masing-masing punya keistimewaan dibandingkan yang lainnya. Makanya ini semua yang seorang pendidik harus pandai mengayomi ini semua. Yang keenam yaitu seorang pendidik yang sukses, dia harus bekerja sama dengan teman-temannya, sesama guru, sesama orang tua, ya. Bahu membahu untuk membina generasi yang saleh dan salehah, sehingga terbinalah at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam ketakwaan dan dalam kebaikan. Kemudian hendaklah seorang pendidik tawadhu terhadap kebenaran. Dari mana saja kebenaran yang dia dapati, maka dia harus terima. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Al-haqqu dhalatul mu'min. Kebenaran itu merupakan sesuatu yang hilang dari orang mukmin. Aina ma wajada akhadha. Di mana saja dia mendapatinya, maka dia akan mengambilnya. Oleh karena itu ketika seorang guru ataupun orang tua yang ternyata melakukan sesuatu yang salah dan itu dikritik oleh anak muridnya ataupun dikritik oleh anaknya sendiri atau anaknya memberikan nasihat kepadanya, maka janganlah dia gengsi untuk menerima kebaikan itu. Terimalah dengan senang hati. Itu namanya seorang pendidik yang memang dia tawadhu, rendah hati terhadap kebenaran. Dia waqaf alal haq, dia seorang yang tetap berdiri di atas kebenaran. Selama itu kebenaran, maka dia akan pegang. Demikian ikhwah. Ya. Oleh karena itu, tidak boleh seorang pendidik itu sombong tidak menerima kebenaran dengan alasan karena yang memberitahunya adalah orang ataupun anak didiknya. Ini tentu tidak dibenarkan. Yang keempat, seorang pendidik hendaklah dia senantiasa bicara yang jujur dan menepati janji. Jangan sampai anak didik kita mendapati kita ternyata kita bukanlah seorang yang jujur. Kalau sudah dia temui kita tidak jujur, maka hilanglah rasa kepercayaan dia kepada kita. Hilang rasa percaya dia kepada kita. Sementara kita posisinya sedang memberikan ilmu, mentransfer ilmu, apalagi ilmu agama. Apalagi kita sedang membicarakan masalah akhlak. Kalau seandainya dia dapati kita itu suka berbohong, bagaimana mungkin dia bisa menerima nasihat-nasihat kita? Karena dalam benaknya mengatakan, walaupun dia mungkin tidak langsung bicara kepada kita, dalam benaknya sudah mengatakan bahwasanya gurunya ini nggak beres. Ya. Gurunya saja tidak bisa mengamalkannya, bagaimana mungkin dia mengajarkannya? Demikian ikhwah rahimanallah. Yang kesembilannya itu, hendaklah dia sabar. Karena bagaimanapun mengajak orang ke jalan yang benar itu perlu kesabaran. Ya, perlu kesabaran. Ingat bahwasanya setan tidak akan pernah membiarkan kita untuk mengajak orang lain menuju kebenaran. Bahkan tidak membiarkan kita dengan leluasa kita sendiri melakukan kebaikan. Dia tetap akan berusaha untuk mengganggunya, membatalkan, sehingga kita dapat mengurungkan niat kita untuk berbuat suatu kebaikan. Karena itu memang sudah prinsip si setan, si iblis, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dia sebagai penghuni neraka, lantas dia bersumpah, Rabbi bima aghwaytani, ya Allah karena Engkau telah menjadikan aku yang sesat, maka
la aqudanna lahum siratal mustaqim, aku akan duduk di tengah-tengah jalanmu yang lurus. Tsumma la atiyannahum min baini aidihim, kemudian aku akan mendatangi mereka, menggoda mereka, membisiki mereka dari depan mereka, wa min khalfihim, dan dari belakang mereka, wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri mereka, wala tajidu aktsarum syakirin, dan engkau akan lihat tak banyak di antara mereka yang bersyukur. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kita harus bersabar, ya. Bersabar sebagaimana para ulama telah memberikan pembahagian sabar, as-sabru ala qadarillah, sabar terhadap takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-sabar fi ta'atillah, sabar agar tetap mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia tergoda untuk meninggalkan ketaatan tersebut. Kemudian as-sabr al tarkil ma'asi, sabar untuk tetap meninggalkan maksiat. Sabar, jangan sampai dia tergoda sehingga dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah seorang pendidik yang 9 kriteria seorang pendidik yang sukses. Kita lanjutkan. Wazifatul muallim, tugas seorang pendidik. Inna wazifatal muallimi la taqifu 'inda hashwit tullabi bil ma'lumatin fahasab. Sesungguhnya tugas seorang guru, tugas seorang pendidik tidak hanya menambahkan maklumat kepada si murid, tidak hanya itu, ya. Bal yatajawazuha ila tarbiyatin syamilatin taqumu ala tasfiyatil aqaidi was suluk mimma yunafi ad-dinil qayyim, yunafi ad-dinil qawim. Bahkan tugas seorang guru lebih daripada itu, yaitu memberikan pendidikan yang menyeluruh, ya, memberikan pendidikan yang menyeluruh untuk yang tujuannya untuk membersihkan akidah dan akhlak-akhlak yang bertentangan dengan agama yang lurus. Demikian ikhwah. Kesyirikan, khurafat, ya. Seperti seperti adanya kesyirikan, memohon berdoa kepada penghuni kuburan. Demikian. Kita ajarkan mereka. Ini tauhid dan ini kesyirikan. Ya, ini tauhid yang harus kita lakukan dan ini kesyirikan yang harus kita jauhkan. Kita ajarkan mereka sehingga kita bersihkan akidah mereka dari apa yang bertentangan dengan syariat. Ya, apa yang bertentangan dengan syariat, baik itu dari sisi akidah maupun dari sisi suluk, yaitu adab. Fa'alal muallimin najihi ayyaj'ala kalama tulabihi wa sulukihim fil fasli mustamiddan minil hadi an-nabawi as-sahih. Seorang pendidik yang sukses hendaklah dia jadikan ucapan para muridnya dan akhlak muridnya di dalam kelas bersumber dari petunjuk Nabi SAW yang sahih. Demikian. Jadi misalnya nih, ketika dia mengajarkan misalnya berbakti kepada orang tua, kewajiban berbakti kepada orang tua, maka dia harus bacakan kepada mereka dalil-dalil yang sahih. Jangan dia ambil dari dalil yang dhaif. Seperti karena dia ingin menekankan agar seorang anak itu berbakti kepada ibunya, lantas dia mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, al jannatu tahta aqdami ummahat, sesungguhnya surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Ini hadis yang la aslalahu, tidak ada asalnya. Yang lafaznya seperti ini, al jannatu tahta aqdami ummahat, bahwasanya surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Lafaz seperti ini tidak ada. Ya, tidak ada dalam hadis Rasulullah SAW. La aslalahu. Taib. Anda bisa gunakan dengan yang lain. Banyak sekali hadis-hadis. Ya. Banyak kali hadis-hadis yang menyuruh kita agar kita berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu kita. Di mana Rasulullah SAW kedatangan seorang laki-laki dan berkata, ya Rasulullah, man abarru? Ya Rasulullah, kepada siapa aku harus berbakti? Beliau mengatakan, ummak, ibumu. Laki-laki ini kembali bertanya, thumma man?
Lantas siapa lagi ya Rasulullah? Kembali Rasulullah menjawab, faqal ummak, ibumu. Summaman, lagi Rasulullah. Laki-laki bertanya yang ketiga kalinya, summaman, siapa lagi Rasulullah? Kembali Rasulullah menjawab, faqal ummak, ibumu. Summaman, siapa lagi Rasulullah? Abaka, yang keempat baru ayahmu. Summaman, siapa lagi Rasulullah setelah itu? Yaitu al-aqrab fal-aqrab, yaitu orang-orang yang terdekat dan terdekat dari kerabatmu. Nah, dari ayat ini, dari hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan kepada kita bagaimana wajibnya seorang anak berbakti kepada ibunya, kedua orang tuanya, terutama pada ibunya, sampai 3 kali ibu disebutkan, yang keempat baru ayahnya. Dan hadisnya sahih. Jadi kita tidak perlu menyebutkan hadis-hadis yang nggak ada asal usulnya. Banyak sekali hadis-hadis dan Al-Quran yang menyuruh seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Apalagi ayat, Masya Allah. Hadits wala haraj, silakan bacakan dan silakan ceritakan wala haraj. Gak apa-apa. Saking banyaknya, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Baik. Demikian. Jadi dia ambillah dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Jangan dia ambil sumbernya dari alasannya budaya. Alasannya hanya dia melarang sesuatu. Kenapa dilarang? Alasannya pantang. Hanya sekedar itu, pantang. Pantang di sini terlarang, sekedar gitu. Ya, kalau kita melarang sesuatu dari anak-anak, misalnya kita melarang mereka makan dengan tangan kiri, maka kita sebutkan hadisnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, "Idza akala la ya'kulanna ahadukum bishimali wa la yashrabanna biha fa inna asy-syaitana ya'kulu wa yashrabu biha." Janganlah salah seorang kalian makan dan minum pakai tangan kiri, sesungguhnya setanlah yang makan dan minum pakai tangan kiri. Kita sebutkan hadisnya. Demikian. Jadi ketika dia tanya, "Kenapa, Pak? Kenapa, Abi? Gak boleh makan pakai tangan kiri?" Kita gak boleh mengatakan pantang. Pantang itu bukan dalil. Terlarang itu bukan dalil. Yang berhak melarang kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berhak melarang kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Ya, jadi dalam masalah ini, ya kita hendaklah sering ketika kita melarang atau memerintahkan sesuatu, kita ambil ini dasarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga si anak itu ketika dia tidak melakukan sesuatu, meninggalkan satu perbuatan yang terbetik dalam benaknya adalah ini dilarang Rasulullah, bukan larang ayahnya, tapi dilarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia melakukan satu kewajiban, yang terbetik dalam benaknya adalah yang terbetik dalam benaknya adalah yang melarang dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala, yang melarang dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwah rahimani Allah. Jadi dalam masalah ini hendaklah kita sebagai pendidik, ya, nisbatkan apa yang kita ucapkan itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya lain misalnya, ketika kita melihat anak kita makan banyak rimahnya, banyak yang jatuh, atau di piringnya masih ada sisa, maka kita katakan, "Nak, dimakan, dihabiskan." Kenapa ya kok dihabiskan? Sayang, nanti dia nangis. Ini kan alasan-alasan yang nggak bisa dikemukakan, nggak bisa digunakan ketika kita mendidik anak kita. Kita harus berikan alasan yang konkret dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, kita sebutkan hadisnya kalau kita hafal. Kalau kita nggak hafal, lebih kuranglah terjemahannya. Jadi si anak ketika dia makan, dia ambil secukupnya dan dia habiskan, tidak ditinggalkan satu apapun. Yang teringat dia ini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwah. Ya, kalau kita sebagai seorang orang tua yang ingat hadisnya, sebutkan hadisnya. Ya, sekaligus sambil menghafal hadis lah, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Seperti sabda Rasulullah SAW, "Idza saqata luqmatu ahadikum falyumithu falyakhudhu wal yumit anhul adza wa la yada'uhu lisyaitan." Apabila makanan salah seorang kalian jatuh, maka ambillah dan bersihkan. Ya, ambillah maka dibersihkan. Wal yumit wa la yada'uhu lisyaitan, jangan dia biarkan dimakan setan. Demikian ikhwah. Jadi
apa yang diucapkan di kelas, apa yang diucapkan di rumah, ya, aturan-aturan yang berlaku di rumah, ya, atau di kelas, maka ambillah itu semua aturannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah Subhanahu wa taala firman, katakanlah wahai Muhammad, apabila engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau sudah mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu. Kalau kita kita katakan kepada murid misalnya, apakah anak-anak cinta dengan Allah Subhanahu wa taala? Mungkin semua anak akan mengatakan, sayang, cinta pada Allah. Kalau kita cinta pada Allah, maka kita harus mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan menyayangi kita. Demikian. Kan kita tidak ingin sayang yang bertepuk sebelah tangan. Kita ingin kita menyayangi Allah tapi Allah murka kepada kita. Demikian. Jadi kita sebutkan ayat ini. Kalau kita sayang kepada Allah, maka syaratnya ikuti Rasulullah SAW. Niscaya Allah akan sayang kepada kita. Bahkan tidak hanya itu, yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampunkan dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, sungguhnya Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Indah sekali ikhwah kalau seorang pendidik selalu menyebut-nyebut dalil Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasiratu Rasulillah sallam tadullu ala annahu kana murabbiyan hakiman mualliman mursyidan nasihan wa raufan mahbuban mukhlisan. Dari sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas sekali menunjukkan bahwasanya beliau itu seorang pendidik yang bijak, seorang guru yang pengarah, pemberi nasihat, penyayang, pengasih, dan seorang yang tulus. Tak mengharapkan apapun dari pengarahannya, tak mengharapkan apapun dari pengajarannya, semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwah. Fa'alal muallimi ayyattasifa bihadhil awsaf. Hendaklah seorang pendidik memiliki sifat seperti ini. Wala siyama al-ikhlas, terutama masalah ketulusan, keikhlasan. Fa'alahi ayukhallisa ilmahu amalahu lillah. Hendaklah dia bekerja, hendaklah dia melakukan aktivitasnya dalam proses belajar mengajar benar-benar ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. La yanzuru ilal mal, tidak memperhatikan, tidak melihat harta. Demikian ikhwah. Memang kalau kalau kita lihat untuk yang seperti ini, masya Allah, la haula wala quwata illa billah, keikhlasan yang luar biasa ikhwah. Untuk mendapat guru seperti ini, di mana dia intinya adalah dia ingin mengajar, dia ingin mendidik anak-anak, tidak mengharapkan balasan apapun. Masya Allah, ini luar biasa guru seperti ini. Ya, kalau sekarang kan guru, apalagi dia tamatan-tamatan yang tamatan-tamatan yang mungkin berkelas lah tamatannya. Tentu dia akan melihat berapa gaji. Demikian. Ya, kalau ada gaji yang lebih besar, kenapa tidak dia pilih gaji yang lebih besar? Demikian ikhwah. Ya. Memang tidak ada masalah dalam masalah ini, yaitu hak dia untuk memilih sekolah mana yang memberikan gaji yang lebih besar. Tapi seharusnya sebagai seorang pendidik harus meyakini, harus tahu bahwasanya tugas yang sedang dia emban adalah tugasnya para nabi. Dan tugas ini akan berhasil jika kita lakukan dengan keikhlasan. Sesuatu yang dilakukan dari hati yang ikhlas akan sampai kepada hati yang tulus. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Sekali lagi boleh, silakan, tidak ada masalah. Tapi hendaklah kita luruskan niat kita ketika kita mengajar.
Fa in utiya walau qallan syakar. Jika dia ternyata diberikan sedikit, ya diberikan walaupun hanya sedikit, syakar. Dia bersyukur, berterima kasih, alhamdulillah saya diberi. Demikian, tak masalah. Jadi dia tak pakai tarif, ikhwah. Mengajar agama ini nggak pakai tarif. Kalau ada orang yang mengajarkan agama, berdakwah, kemudian nego berapa tarifnya, sekali show dia berapa tarifnya, sekian juta, na'udzubillah min dzalik. Kita sebagai pendakwah bukan artis, ya bukan artis, dan juga bukan dokter spesialis ataupun konsultan yang dibayar per jam, bukan. Kita sebagai pendidik, sebagai guru agama, kita sedang mengemban kewajiban kita. Beban yang ada di pundak kita itu cukup berat. Ya. Dan kalau kita lakukan dengan ikhlas, Masya Allah, la ilaha illallah, pahalanya luar biasa, ikhwah. Luar biasa. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi memang kalaupun ya namanya hati ya adalah terbetik seperti itu, tapi hendaklah segera dipinggirkan, disingkirkan. Ya kita juga manusia, kita juga hidup di dunia, ya yang merupakan kehidupan yang materi, ya. Tapi jangan perturutkan hal itu, ya jangan perturutkan hal itu. Fa in u'tiya walau qallan syakar. Apabila dia beri walaupun sedikit, syakar, bersyukur. Wa illam yu'ti fasar. Jika ternyata tak diberikan. Sudah ngajar Al-Quran, diajarkannya anak-anak Al-Quran. Pulang, dia pun pulang begitu saja. Tidak ada bekal yang diberikan. Orang tua yang anaknya diajar Al-Quran hanya mengatakan kepada gurunya, jazakallahu khair. Wa in lam yu'ti sabar. Kalau enggak dia diberikan apa-apa, sabar, dia bersabar. Sayarzuquhullahu ta'ala fid dunya. Allah yang memberi rezeki dia di dunia. Terkadang ikhwah, mungkin di sebuah pengajian kita enggak diberikan, tapi Allah membukakan rezeki kita dari yang lain. Ya. Dari mengajar agama kita enggak ada rezekinya atau sedikit rezekinya, tapi Allah bukakan keran rezeki yang cukup besar dari arah yang lain. Demikian. Jadi dalam masalah pengajaran agama kita tidak sama seperti orang yang mengajarkan ilmu dunia. Demikian ikhwah. Ya. Seorang yang mengajar ilmu dunia, saya mau ngajar komputer, gaji saya sekian, gimana? Kalau enggak saya nggak mau ngajar, misalnya begitu. Boleh. Ya, boleh. Ilmu agama enggak. Insya Allah ya. Enggak boleh seperti itu. Begitulah. Ilmu agama itu memang harus diajarkan dengan tulus. Kalau Anda enggak bisa, silakan minggir. Gitulah lebih kurang ikhwah. Kemudian selanjutnya, sayarzuquhullah ta'ala fid dunya. Allah akan beri dia rezeki di dunia, wa yuktabu lahu al-ajru fil akhirah, dan akan dituliskan untuknya pahala di hari akhirat. Itulah wazifatul muallim, yaitu tugas seorang pendidik. Min wajibatil muallim, di antara kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang pendidik, guru, apakah orang tua. Yang pertama, ilqa'us salam 'alal muallimi, ilqa'us salam, yaitu mengucapkan salam 'alal muallimi idza dakhala al-fasla. Ayyusallima fayaqulu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi seorang guru, apabila dia masuk ke kelas, dia harus mengucapkan salam kepada murid-muridnya. Dia ucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waliyu'allima anna hadha suluk islami al-azim yuqawwi awasir al-mahabbati wath-thiqati bainat tullab ba'duhum ma'a ba'd. Agar dia bisa mengajarkan kepada murid-muridnya bahwasanya akhlak ini merupakan akhlak Islami yang sangat agung, yang dapat menguatkan cinta dan kasih sayang di antara sesama pelajar,
di antara sesama siswa. Wa bainal muallimi wat thullab, dan menguatkan hubungan batin antara pengajar dan yang diajar, pengajar dan pelajar. Pengajar dan pelajar. Dzalika li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku beritahukan suatu perbuatan yang jika kalian lakukan maka kalian akan saling menyayangi? Apa itu? Afsyus salam bainakum. Tebarkan salam di antara sesama kalian. Oleh karena itu ikhwah, seorang guru dialah yang pertama yang mempraktekkan salam ini. Ketemu dia dengan murid-muridnya di jalan misalnya, maka dia pertama assalamualaikum. Demikian. Mungkin kalau murid-muridnya masih canggung ya mengucapkan salam. Ya sama kan kalau kita di kampung kita, di tempat kita, kalau kita ketemu dengan seorang yang memang di situ tak terbiasa mengucapkan salam, kemudian tiba-tiba kita ucapkan salam kepada mereka, kan canggung mereka. Assalamualaikum Pak. Ya, mungkin jawabannya begitu, bukan waalaikumsalam. Tapi lama-kelamaan ketika kita mengucapkannya, mereka pun lama-kelamaan akan terbiasa menjawab dengan waalaikumsalam. Bahkan mereka juga akan mengucapkan salam kepada kita. Demikian ikhwah. Demikian juga halnya dengan murid. Ya. Jangan kita pakai langsung sabda Rasulullah bahwasanya liusallimus saghir 'alal kabir. Hendaklah yang kecil mengucapkan salam kepada yang lebih besar. Oke, itu betul memang. Itu hadis sahih. Tapi permasalahan dalam memulai, dalam mengajarkan ini, kalau nggak kita yang memulai, murid-murid kita kapan mulainya? Mungkin mereka segan atau mungkin takut salah atau bagaimana. Maka kitalah yang pertama yang memulainya. Demikian, ya. Ketemu kita dengan murid-murid kita di jalan, kita katakan assalamualaikum. Kalau mereka, ya Pak, begitu, jawab waalaikumsalam. Demikian ikhwah. Demikian juga kita dengan anak-anak kita. Mungkin kita pulang bekerja, ketemu dengan anak kita di jalan. Assalamualaikum nak, dari mana? Kalau dia belum jawab, jawab dulu salam abi. Jawab dulu salam ayah. Waalaikumsalam. Demikian. Jadi saling mengucapkan salam. Lama-kelamaan kita ajarkan kepada mereka. Liyusallimul saghir al-kabir. Hendaklah yang kecil lebih dahulu mengucapkan salam kepada yang besar, yang lebih tua. Dengan demikian mereka terbiasa. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ya. Jadi membiasakan ucapkan salam antar siswa dan antara siswa dan guru. Bahkan antar guru juga harus ini. Jangan sampai hanya antar guru dengan siswanya sementara antar guru tidak ada. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Selanjutnya, wala yughni innas salama kalimatan salahul khair, sabahul khair, masaul khair, dan sebenarnya kita nggak perlu lagi mengucapkan sabahul khair, masaul khair, pagi yang baik, sore yang baik, ya nggak butuh lagi sebenarnya kita ucapkan ini. Wala ba'sa biha ba'da salam. Namun kalau diucapkan juga tidak apa-apa, tapi setelah ucapkan salam, ya. Assalamualaikum ma'at taghyiri laha. Tapi bahasanya tidak lagi sabahul khair. Ya, tidak. Jadi apa bahasanya? Ka'iyaqul sabbahakallahu bi khair. Sabbahakallahu bil khair. Jadi assalamualaikum sabbahakallahu bi khair. Assalamualaikum, semoga Allah menjadikan pagi-pagimu menjadi pagi yang baik. Demikian. Fatahmilu makna doa, sehingga sabbahakallahu bi khair ini ada di situ terdapat doa. Tapi ingat, tetap didahului dengan assalamualaikum sabbahakallahu bi khair. Wala budda anna minat tanbih ala syai'in muhim. Demikian juga ada satu hal yang penting untuk kita ketahui. Qad waqa'a fi katsirun minal muallimin samahahumullah ta'athara bil adati wat taqalid. Satu hal yang penting untuk kita ingatkan bahwasanya banyak para guru itu, semoga Allah memaafkan mereka, malah mengikuti tata cara, kebiasaan
kebiasaan-kebiasaan dan orang-orang yang bukan Islam. Wa huwa yatamatsalu qiyaman wa limuallimihim seperti para murid disuruh berdiri di saat gurunya masuk. Za'imina anna hadza minal adabil matlub. Mereka mengira ini adalah adab yang memang diperintahkan oleh syariat. Ketika guru masuk, semua murid berdiri. Ya. Biasanya kalau di SD itu ada komandannya. Guru masuk, diri, hormat kepada guru, akan begitu ya. Ini siapa yang ngajari kalau nggak gurunya yang ngajari? Ini suatu hal yang sebenarnya dilarang dalam Islam. Ya, dilarang dalam Islam. Mereka mengira itu merupakan akhlak dan cara untuk memuliakan guru yang datang. Fa innahu rumzun ditauqiril muallim wa tabjilihi. Mereka mengira ini adalah cara untuk memuliakan dan menghormati seorang guru. Wa qad akhta'u, dan mereka salah dalam masalah ini. Fama yusamma khilafu syar'i adaban illa fi qamusil mu'ridin syar'i. Sesuatu yang jelas menyelisih syar'i, tidak ada yang mengatakan sesuatu yang menyelisih syar'i itu sebagai adab kecuali orang-orang yang memang berpaling dari syariat. Ya. Coba perhatikan ikhwah. Syariat melarang kita itu berdiri untuk menghormati orang yang datang. Lantas ada yang mengatakan bahwasanya enggak masalah karena itu sebagai penghormatan. Jadi yang mereka katakan itu sebuah etika, adab yang harus dilakukan. Padahal syariat mengatakan enggak boleh dilakukan, tapi mereka mengatakan adab. Makanya ikhwah ya, fama yusamma khilafu syar'i adaban. Tidak ada yang menamakan sesuatu yang menyelisih syariat itu sebagai adab dan etika kecuali mereka yang memang berpaling dari agama. Kalau mereka tak berpaling dari agama, gak akan mengatakan itu sebagai adab. Bahkan itu sebagai cara yang dilarang oleh syariat. Dzalika anna Anas bin Malik, dan demikian itu karena Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, maka syakhsun ahabbu ilaihi min Rasulillah sallallahu. Tidak ada seorang pun yang lebih dicintai para sahabat melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Bahkan Umar pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, anta ahabbun nas ilayya illa an nafsi." Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling kucintai di antara semua manusia kecuali terhadap diriku. Apa kata Rasulullah? La ya Umar, tidak. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Umar, enggak boleh. Sampai aku benar-benar menjadi orang yang lebih engkau cintai ketimbang dirimu sendiri. Lantas Umar mengatakan, al-an ya Rasulullah, sekarang ya Rasulullah, bahwasanya Anda lebih aku cintai ketimbang diriku sendiri. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi para sahabat itu mencintai Rasulullah melebihi kecintaan mereka terhadap diri mereka sendiri. Mereka rela untuk menyabung nyawa mereka, rela untuk menjadikan tameng demi Rasulullah, jangan sampai Rasul terluka. Mereka tidak rela Rasul tersayat sedikit pun, tak rela mereka. Tidak apa-apa, leher mereka putus asalkan Rasulullah tak tersakiti. Itu para sahabat. Seperti kejadian perang Uhud, ikhwah. Para sahabat jadikan tameng Rasulullah SAW. Mereka tak rela Rasulullah tersayat sedikit pun. Mereka tak rela Rasulullah tersakiti. Tidak apa-apa mereka dipanah sebanyak-banyaknya. Tidak apa-apa mereka mati asalkan Rasulullah tidak tersakiti. Begitu para sahabat. Ya. Maka syakhsun ahabbu ilaihim min Rasulullah SAW. Tidak ada seorang pun yang lebih mereka cintai melebihi Rasulullah SAW. Wa kanu idza ra'auhu lam yaqumu lahu. Begitupun apabila sahabat melihat Rasulullah datang, mereka tidak ada yang berdiri. Ya, mereka tidak ada yang berdiri sebagai tanda penghormatan kepada beliau. Lima ya'lamuna min karahiyati dzalik. Karena para sahabat tahu Rasulullah tak suka diperlakukan seperti itu. Rasulullah tidak suka diperlakukan seperti itu. Wa qala Rasulullah sallallahu yahdharun nas min adatil qiyam.
Nabi SAW melarang orang-orang untuk melakukan kebiasaan berdiri untuk menghormati seseorang. Apa kata beliau? Man ahabba ayyatamatsalahu nasu qiyaman, barang siapa yang suka orang-orang berdiri untuk dia, ya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka tempatnya di neraka jahanam. Demikian ikhwah. Ya. Jadi dalam masalah ini bagi mungkin dia seorang pemimpin, mungkin dia pemimpin perusahaan atau pemimpin sebuah jabatan atau pemimpin mungkin dia gubernur atau dia presiden atau siapa saja, di mana dia suka kalau dia masuk ruangan orang-orang pada berdiri untuk menghormati dia, begitu. Dia masuk satu tempat orang-orang pada berdiri. Nah, suka sekali dia diperlakukan seperti itu. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka tempatnya di neraka. Wa yajuzu li sahibil bait ayyakuma ila istiqbali duyufihi. Hanya saja kalau si penghuni rumah berdiri untuk menyambut tamunya tidak masalah. Jadi beda ikhwah, kita berdiri untuk menyambut tamu dengan berdiri untuk memuliakan orang yang hadir. Ya. Berdiri yang nggak dibolehkan itu seperti masuklah seorang pejabat ke satu ruangan, yang lain cuma berdiri, bukan untuk menyambut. Berdiri saja sebagai tanda penghormatan, ini nggak dibolehkan. Tapi kalau dia berdiri untuk menyambut, untuk menyalami dia, untuk menyalami tamu, maka nggak ada masalah. Ya, karena ini bukan berdiri yang dimaksud oleh Rasulullah yang dilarang tadi. Au yaqumu ila mu'anaqati qadimin minas safar, atau dia berdiri untuk memeluk temannya yang baru pulang dari safar. Li'anna sahabata ridwanullahi alaihim ajmain fa'aluh, karena para sahabat melakukan hal itu. Wa huwa min ikramid dhaif, ini termasuk dalam kategori memuliakan tamu. Wa tarhibi bil qadim, dan menyambut orang yang datang. Wala ibrata biqauli syair, tidak usah pedulikan perkataan orang penyair, kum li muallimik waqih at-tabjilan, berdirilah kalian untuk memuliakan gurumu karena itu merupakan penghormatan. Kadal muallim wa yakuna rasulan, seolah-olah si guru itu merupakan utusan, ya, utusan kenegaraan lah gitu kira-kira demikian. Di mukhalafatihi qauli Rasulullah sallam alladzi karihal qiyam lahu, karena syair ini jelas bertentangan dengan sabda Nabi SAW di mana beliau tak suka orang-orang berdiri, ya, untuk menghormati beliau. Wa haddada man ahabbahu bidukhul nar, dan beliau mengancam yang suka diperlakukan seperti itu akan dipurukkan ke dalam neraka jahanam. Ilman bi anna al-ihtiram la yakunu bil qiyam, padahal yang namanya memuliakan kan tidak harus berdiri, bal yakunu bi ta'ah, tapi yang dikatakan untuk memuliakan itu dengan cara mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa imtithalul amr, dan melaksanakan perintah beliau. Wa ilqa'us salam wal musafahah, dan mengucapkan salam serta berjabat tangan. Wa ghairuha minal adab, dan adab-adab yang lainnya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ya. Jadi kalau ada yang masuk kemudian para hadirin diharap untuk berdiri, maka berdirilah para hadirin, ini enggak dibolehkan, haram hukumnya. Yang datang tadi jika dia disuka diperlakukan seperti itu, maka tempatnya dalam neraka. Namun kalau kita berdiri untuk menyambut nggak ada masalah. Sebagaimana Rasulullah SAW lagi duduk, tiba-tiba datang Fatimah radhiyallahu anha. Beliau bangkit, beliau sambut Fatimah, beliau pegang tangannya, beliau cium dia, dan dipersilahkan duduk di tempat duduknya. Demikian juga Fatimah radhiyallahu anha. Ketika beliau didatangi oleh ayahandanya Rasulullah SAW, apa yang dilakukan oleh Fatimah? Bangkit dari tempat duduknya, disambut ayahnya, dipegang tangan ayahnya, dicium ayahnya, dan kemudian ayahnya dipersilahkan duduk di tempat duduknya. Demikian penyambutan tamu, berdiri menyambut tamu nggak ada masalah. Nah, demikian. Semoga para pemirsa bisa membedakan antara berdiri yang dilarang dan berdiri yang disunnahkan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Ikhwah, itu saja ya, kita sampai pada min wajibatil muallim, di antara kewajiban seorang muallim, seorang
guru, seorang pendidik adalah ya ilqaus salam, mengucapkan salam kepada murid-muridnya. Demikian ikhwah. Insyaallah kita lanjutkan pada poin-poin berikutnya. Kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh seorang guru dan seorang pendidik. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung, silahkan Anda boleh telepon langsung dengan nomor yang sudah ada tertera di pesawat televisi Anda, atau Anda juga boleh kirimkan WhatsApp ya pertanyaan berupa WhatsApp ke nomor yang sama. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kita menyikapi kunut subuh yang hanya dibaca setengah oleh imam? Apakah kita bersedekap lagi atau meneruskan bacaannya? Syukron. Bagi yang menganggap itu sunnah, maka dia lanjutkan sampai selesai. Ya, dia lanjutkan sampai selesai. Bagi yang nggak menganggap itu sunnah, maka tak perlu dia lanjutkan, karena pada dasarnya dia juga tidak membacanya. Allahu a'lam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda mau tanya, jika seorang akhwat mengalami flek pada waktu zuhur, ia mengira flek tanda akan haid, jadi dia tidak sholat sampai asar. Pada waktu maghrib dia mengetahui ternyata flek tadi tanda kehamilan dan sudah dilakukan tes spek yang hasilnya positif. Pertanyaannya, bagaimana sholat zuhurnya, status sholat zuhur dan asar yang ditinggalkannya tadi Ustadz? Apakah harus diqadha? Jika iya, kapan dia mengerjakan? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Allahu a'lam bissawab. Jika memang seperti ini, dia tetap lakukan. Ya. Karena dikiranya tadinya haid, ya. Dia tinggalkanlah zuhur dengan asar. Tapi ternyata kan tidak. Maka dia laksanakan. Ya, dia laksanakan ketika dia tahu ternyata itu bukan haid. Dan ini kan mirip dengan ketidaksengajaan. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, "Man nama 'anis salati aw nasiya 'anha falyusalliha hina dzakaraha." Barang siapa yang tertidur atau lupa mengerjakan sholat, maka hendaklah dia lakukan ketika dia mengingatnya. Ketika dia mengingatnya, kalau dia lupa. Ketika dia bangun, kalau dia tertidur. Jadi ketika tadinya dia tinggalkan dikira dia sedang haid, ternyata tidak. Misalnya di waktu asar baru tahu ternyata bukan haid. Ya, ternyata bukan haid. Maka ketika tahu dia itu bukan haid, maka dia laksanakan sholat yang telah dia tinggalkan. Allahu a'lam bissawab. Ustaz, saya seorang pengajar les privat tahsin dan hafalan Al-Quran. Saya tidak menetapkan bayaran, namun kadang si orang tua lupa memberikan upah kepada saya. Bolehkah jika saya mengingatkan orang tua si anak, karena terkadang si orang tua lupa? Masya Allah. Memang kalau masalah kewajiban lupa kita ya. Kalau hak kita nggak lupa, kalau kewajiban lupa. La ilaha illallah. Bolehkah diingatkan? Boleh. Karena itu hak anti. Karena itu hak antum yang mengajarkan. Karena tentunya ketika mau mengajarkan itu kan sudah ada akadnya kan. Mengajar anak saya, nanti saya gaji seperti ini, sudah cocok. Oke, nggak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Kemudian dia lupa. Ya. Anda sudah melaksanakan kewajiban, tapi dia belum memberikan hak Anda, maka Anda boleh mengingatkan. Ya, nggak apa-apa. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, lebih kurang maknanya, sesungguhnya yang paling berhak untuk kamu dapati adalah hasil daripada mengajarkan Al-Quran. Demikian. Jadi yang penanya boleh mengingatkan. Mungkin sudah 3 bulan kan lupanya. Ingatkan, Bang, Pak, sudah 3 bulan tidak membayar SPP misalnya, boleh diingatkan. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Tapi ikhwah, itu saja kajian kita. Sepertinya hanya ini pertanyaannya. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi jamain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.